Yang jelas bahwa Gorontalo ketika menjadi daerah istimewa punya karakteristik tersendiri berdasarkan sistem kearifan lokal yang ada di sini. Nah, kalau kita mengacu di sistem pemerintahan monarki konstitusional yang berlaku selama ini, yaitu Buatula Tolong, adanya Buatula Syara, Buatula Bubato, Buatula Bala, maka perlu ada semacam memberikan ruang kepada kelembagaan adat di Gorontalo, misalnya melalui Bantayan Pobo Ide memiliki yang namanya misalnya Majelis Permusyawaratan Bantayan Pobo Ide. Disitulah keputusan etik pemerintahan adat berlaku. Tetapi itu kemudian di dalam sistem pemerintahan administratif pemerintahan di Indonesia itu mungkin akan ada perubahan, tapi tergantung pada opsi masyarakat. Tapi di dalam konteks buku ini ada pilihan. Misalnya bupati wali kota itu diangkat oleh gubernur, tetapi atas rekomendasi Majelis Bantayan Pobo Ide. Sehingga Bantayan Pobo Ide ini memiliki peran. Apalagi kita sudah memiliki infrastruktur kelembagaan. Misalnya di kabupaten kota ada yang namanya Dulohupa. Itu tempat musyawarahnya para pemangku-pemangku adat. Setelah rapat di Dulohupa, kemudian dibawa ke Bantayan Pobo Ide. Jadi mau Bupati Gorut, mau Bupati Bone Bolango, mau Bupati Pohuwato tetap akan dibahas di Bantayan Pobo Ide untuk diusulkan ke gubernur atau ke DPRD. Tinggal mekanisme seperti itu. Sehingga nanti tetapi di DPRD ada semacam utusan daerah kabupaten yang ada di DPRD, sehingga nanti DPRD provinsi itu mungkin 100 orang anggota. Ada utusan partai, ada utusan daerah dari kabupaten kota, ada utusan perwakilan dari adat, seperti itu. Sehingga gubernur lah yang seperti Jakarta nantinya. Tetapi kita di representasi adat ada di Dewan Adat. Nah, itu baru opsi. Opsi yaitu memberikan semacam ruang kepada kelembagaan adat untuk mengambil keputusan politik. Misalnya dalam penentuan bupati wali kota. Nah, gubernur itu tetap dipilih oleh rakyat. Anggota DPR tetap dipilih oleh rakyat. Bahkan termasuk utusan-utusan dari daerah itu dipilih oleh rakyat. Tapi mereka ada di provinsi, bukan lagi di kabupaten. Sehingga bupati wali kota itu hanya bersifat administratif. Memang selama ini hanya bersifat administratif. Sehingga tidak perlu lagi dipilih oleh rakyat. Sehingga ada keistimewaan Gorontalo itu mampu menghemat keuangan negara minimal. Seperti itu. Nah, dan mungkin ada opsi-opsi lain dan itu akan dibahas lebih lanjut. Yang jelas dalam buku ini seperti itu konsep yang kita tawarkan, yaitu terbentuknya terbentuknya Majelis Permusyawaratan Bantayan Pobo Ide. Jadi Bantayan Pobo Ide ini kita hidupkan kembali, kita fungsikan kembali. Karena Bantayan Pobo Ide, konsep pemerintahan Bantayan Pobo Ide ini itu hasil konsep pemikiran dari para leluhur Gorontalo yang bukan hanya pejuang, tapi para pemikir-pemikir. Misalnya Bantayan Pobo ini kan dirancang oleh namanya Raja Eyato. Raja Eyato ketika mengusir penjajah Belanda ketika pertama kali masuk ke Gorontalo, itu ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ceylon. Sehingga dia disebut di Ceylon. Kemudian demikian juga Raja Lolimutu yang namanya Raja Bia itu ditangkap oleh Belanda dan dibuang ke Ceylon. Tapi mereka ini memiliki konsep pemerintahan, merancang konsep pemerintahan disebut Bantayan Pobo Ide. Nah, Bantayan Pobo Ide ini sebagai bentuk penghormatan kita terhadap leluhur, maka Bantayan Pobo ini harus difungsikan dan dikembalikan marwahnya sebagai tempat pengambilan keputusan politik.